Ada yang berubah dari laga panas Timnas Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2025 nanti. Bukan soal venue, tetap di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Tapi jam kick-off-nya, yang awalnya pukul 19 WIB, resmi diundur jadi pukul 20.45 waktu Indonesia Barat sepintas cuma beda 1 jam 45 menit. Tapi dampaknya? Banyak, Bung. Dari ritme pemain sampai nasi goreng abang-abang di luar stadion, semua kena getahnya. Kenapa jamnya diundur? Jawaban resminya memang masih kayak sinyal HP di pelosok, kurang jelas. Tapi dua alasan paling masuk akal beredar. Pertama, supaya nggak tabrakan sama laga lain di grup C, kayak duel Australia versus Jepang yang start pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Kedua, karena tanggal 5 Juni itu malam takbiran Idul Adha. Mungkin AFC dan PSSI ikut menghargai suasana religius, biar gak ngerusak momen sakral umat muslim. Tapi perubahan jam ini bikin pelatih Patrick Kluivert harus mikir ulang soal strategi fisik pemain. Mulai dari pola makan, jam pemanasan, sampai pemulihan. Pemain yang terbiasa main sore jadi harus tahan melek sampai malam. Dan ingat, 5 hari setelah laga ini, timnas mesti tandang ke Jepang. Gak ada waktu rebahan panjang buat Messi Hilgers dan kawan-kawan. Secara psikologis, main malam takbiran bisa jadi pisau bermata dua. Di satu sisi, euforia religi bisa jadi suntikan semangat. Tapi di sisi lain, tekanan makin tebal. Apalagi kita pengen balas kekalahan tipis 1-2 dari Cina di pertemuan sebelumnya. Beban makin besar, terutama buat pemain andalan macam Marcelino Ferdinand atau Ula Romeni. Dari sisi ekonomi, pedagang sekitar SUGBK sih pasti senyum lebar. Kick-off malam artinya waktu jualan makin panjang. Penonton datang lebih awal, pulang lebih larut. Warung nasi goreng, penjual jersey KW, hingga tukang es teh manis semua kecipratan rejeki. Tapi jangan lupa, artinya juga butuh modal ekstra, tenaga kerja, stok, dan strategi jualan yang adaptif. Yang agak pusing justru urusan transportasi. Selesai match sekitar jam 11 malam atau lebih, penonton bisa kesusahan cari kendaraan pulang. Layanan Transjakarta atau KRL mepet banget, atau bisa udah nggak jalan. Ojek online naik daun, tapi potensi macet juga ikut melonjak. Pemerintah dan pengelola stadion kudu gerak cepat cari solusi, biar suasana malam takbiran nggak jadi malam drama pulang ke rumah. Buat media dan sponsor, perubahan jam ini justru berkah. Efek positif lain? Pariwisata. Banyak fans dari luar kota mungkin pilih nginap daripada maksa pulang larut. Hotel sekitar Senayan, kafe, dan tempat makan bisa dapat tambahan omzet. Tapi buat yang pengen pulang cepat, jadwal ini bisa jadi dilema. Jadi, penting banget buat manajemen matchday kasih info lengkap soal logistik dan fasilitas pendukung. Singkatnya, perubahan jadwal kick-off ini bukan cuma soal jam mulai pertandingan. Ini soal irama tubuh pemain, suasana batin supporter, hingga perputaran uang di malam takbiran. Kalau dikelola dengan matang, semua bisa cuan, baik di atas rumput hijau maupun di lapak nasi goreng. Terima kasih telah menyimak. Sisihkan waktu sejenak untuk ketuk tombol subscribe, like dan komentar. Salam Sporta.